Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Easter egg dan detail ending song Jujutsu Kaisen Season 2. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Ending scene atau ending song Season 2 Jujutsu Kaisen ini dibawakan oleh Shoji Sakiyama dengan judul Akari yang artinya cahaya. So, langsung saja kita bahas visualnya ya. Scene dibuka yang memperlihatkan dua ikan. Nah, kita bahas dulu apa maksud ikan ini muncul pada endingnya, yang ternyata punya arti yang lebih dalam, khususnya untuk Gojo dan Geto. Oke, perhatikan mata ikan tersebut. Satunya berwarna hitam, melambangkan Geto, dan satunya bermata biru, yang melambangkan Gojo. Selanjutnya tiba-tiba salah satu ikan tersebut dari putih berubah menjadi hitam, yang artinya warna hitam ini melambangkan perbedaan dan memiliki sisi yang berbeda. Jadi anggap saja warna putih melambangkan kesucian alias belum jahat. Itulah Gojo dan Geto saat ini, yang selalu mengatakan bahwa mereka berdua adalah yang terkuat, selalu menolong orang dan baik hati. Tapi ketika suatu insiden, warna putih ini ada yang berubah menjadi warna hitam, dan itu adalah Geto. Ya, ini bukan spoiler ya, karena sesuai urutan tahun, yaitu Jujutsu Kaisen season pertama rilis tahun 2020, Jujutsu Kaisen Movie Zero rilis tahun 2021, dan sekarang season 2 tahun 2023. Karena di tahun 2021, di Jujutsu Kaisen Movie, kalian pasti sudah tahu bahwa Geto merupakan villainnya atau penjahatnya, yang akhirnya berseberangan dengan Gojo. Kalau diperhatikan dari posternya lagi, Gojo melambangkan kegelapan dengan penuh warna hitam. Oke, lanjut. Ada scene di mana Gojo melihat ikan warna hitam itu, yang artinya ia melihat Geto. Dari ekspresi Gojo, sepertinya ia tak senang sahabatnya bisa memiliki jalan berbeda darinya dan menjadi jahat. Sedangkan di scene lain, ketika ikan yang melambangkan Gojo lewat, Geto malah menutup mata alias tak ingin melihat sahabatnya lagi. Ya, mungkin itulah jalan yang ia pilih. Oke, soal ikan sudah selesai ya. Mari kita lanjut untuk bahas scene lain. Gojo yang sedang kehujanan tapi memakai payung, dan sedang melihat kucing yang kehujanan juga. Ada artinya? Sayangnya tidak ada. Bahkan di profilnya pun tidak dituliskan bahwa Gojo suka kucing atau apa. Tapi mungkin ini hanya jadi pembeda antara Gojo dan Geto, di mana Gojo tenang ketika hujan dan Geto lari kebasahan dan menggunakan tasnya untuk berteduh karena mungkin tidak membawa payung. Alias Gojo orangnya selalu siap terhadap keadaan, sedangkan Geto tidak. Mungkin itu yang ingin disampaikan. Lanjut ya, scene yang memperlihatkan burung kebebasan warna putih. Udah kayak lagi bahas Attack on Titan aja ya, tapi memang intinya sama, karena scene selanjutnya memperlihatkan Riko Amanai bersama teman-teman SMP-nya. Ya mungkin maksudnya adalah kebebasan untuk hidup normal bersama teman-temannya tanpa takdir busuk menyatu dengan penyihir dukun bernama Tengen. Dan selanjutnya diperlihatkan hari normal dari Riko, mulai dari tidur, bangun, gosok gigi, dan bersiap pergi ke sekolah pakai apa tuh namanya di kepala, bando ya. Oke, lanjut, fokus bahas Riko dulu di sini ya. Scene berikutnya memperlihatkan Riko melakukan paduan suara. Ya, ini termaksud mata pelajaran kalau nggak salah ya. Next, ada scene di mana Riko jalan kaki menuju sekolah, mungkin. Dan selesai ya untuk membahas Riko. Lanjut untuk scene lainnya. Shoko Ieri yang terlihat di pinggir jalan bersama motor Vespanya, pegang HP yang mungkin sedang chattingan sama temannya, dan di mulutnya itu apa? Yaps, benar, itu rokok, jadi itu bukan permen ya. Berdasarkan biodatanya juga, Shoko ini anaknya natskal banget. Jadi jangan ditiru ya adik-adik. Lanjut, scene-nya memperlihatkan Gojo memukul roh kutukan. Nah, siapa itu? Yaps, itu adalah roh kutukan yang mungkin menjebak Meisan dan Utahime dalam sebuah rumah. Karena ia sempat muncul di episode 1 season 2-nya di belakang Utahime. Kalau dari maknanya Gojo meninju mukanya, mungkin memiliki arti bahwa teori lari Utahime sebenarnya tidak berhasil membuatnya keluar dari dimensi tersebut. Tapi karena kekuatan Gojo lah, Meisan dan Utahime berhasil keluar. Ini udah dijelasin juga oleh Gojo bahwa kekuatannya ikut andil saat itu. Lanjut, ada Geto main basket. Ya, kita tahu di episode 1 dia dan Gojo main basket. Ya mungkin salah satu kesukaannya. Lalu ada Shoko di ruangan mayat yang mungkin memperjelas bahwa sejak ia masih muda,
Shoko sudah mendalami pekerjaan ini. Lanjut, ada cermin jalan yang memperlihatkan dua jalan berbeda. Ya, kalian tahulah artinya apa. Yaps, Gojo dan Geto memilih jalan yang berbeda pada akhirnya. Lanjut lagi, admin mau bahas 3 bunga yang muncul pada endingnya ini. Yaitu pertama, Osmanthus. Ia merupakan salah satu dari 10 bunga terkenal di Cina dan Taiwan yang biasanya mekar antara bulan Agustus dan September. Ini juga merupakan simbol tradisional untuk Cina dan romansa, sehingga kerap disematkan dalam dekorasi pelaminan banyak masyarakat negeri tirai bambu. Ya, intinya cinta dan romansa ya. Apakah mungkin maksudnya adalah ship seperti Gojo dan Riko atau Geto dan Kuroi? Mungkin saja. Lalu ada Red Spider Lily. Ya, kalian tahulah artinya ini apa ya. Kalau di Jepang memiliki makna kematian karena sering digunakan untuk pemakaman. Dan kalian tahu siapa yang mati? Sudah jelas kemarin ya, Riko Amanai harus tiada akibat bapak-bapak satu ini. Dan terakhir adalah Hortensia atau Hydrangea. Dari beberapa situs bahwa mereka memiliki arti yang berbeda-beda tergantung warnanya. Untuk warna merah muda secara khusus terkait dengan perasaan yang sesungguhnya karena bentuk dan warnanya menyerupai jantung yang berdetak. Hydrangea merah muda juga melambangkan cinta dan pernikahan. Jadi mungkin artinya itu adalah perasaan sesungguhnya dari Riko ketika ia diberitahu oleh Geto bisa pulang bersama keluarganya dan teman-temannya. Tapi sayang walaupun perasaannya sudah diluapkan, malah endingnya gitu. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut bahas scene lain lagi, yaitu berbagai lokasi scene-nya ternyata mengambil dari dunia nyata. Untuk scene dekat rel kereta ini katanya ada di Kugayama Station. Dan saat Gojo berjalan di tengah hujan yang memperlihatkan patung itu terletak di Nihonbashi Kirin Statue di Tokyo, Jepang. Lanjut, air ini mungkin terletak di Inokashira Pond yang ada di Mitaka, Jepang. Dan saat Geto duduk di tangga itu terletak di Jalan Shibuya. Lalu tempat nongkrong geng sekolah ketika mereka beli minuman itu ada di B-Flat Community Park Udagawacho, Tokyo, Jepang. Dan terakhir adalah di bawah jembatan Arakawa. Oke, untuk lokasinya Don ya. Lanjut untuk scene lain, yaitu scene yang menceritakan Geto sedang menunggu Gojo karena hujan tersebut. Di sini alurnya adalah mereka sepertinya janjian ketemuan, tapi tiba-tiba hujan. Gojo malah liatin kucing, sedangkan Geto masih menunggu di tangga. Bahkan kakinya udah goyang-goyang saking lamanya Gojo. Bahkan Geto berusaha menyentuh siput yang melambangkan betapa lamanya Gojo sampai. Walaupun terlihat Gojo berusaha dari awalnya jalan santai ke lari untuk mempercepat langkahnya. Dan di endingnya akhirnya mereka ketemuan juga pas setelah hujannya reda juga. Gojo terlihat garuk-garuk kepala yang menandakan ia minta maaf untuk keterlambatannya. Dan di akhir mereka berdua berjalan di bawah jalan bentuk jembatan. Nah, disinilah menariknya lagi. Detailnya adalah jalan di atasnya menunjukkan dua arah berlawanan, yaitu satunya ke kiri dan satunya ke kanan. Yang juga menjadi petunjuk bahwa sekali lagi mereka berdua berbeda jalan dan pilihan hidup. Oke, selesai. Dan mari kita bahas sisa scene yang tak kalah menarik ya. Kita mulai dari scene ini. Yaps, ini adalah suasana dalam sekolah Riko. Dulunya ini adalah gereja, makanya disebut sekolah gereja. Mungkin kira-kira beginilah penampakannya jika tidak ada orang ya. Lanjut, scene gedung yang menurut admin gak penting-penting amat. Atau jangan-jangan ini gedung yang diperlihatkan pada episode 2-nya. Ya entahlah. Lalu memperlihatkan kebersamaan anak sekolah Jujutsu Tokyo, yang sepertinya cuma mereka berlima muridnya. Ada Nanami sebelum Jamet, Gojo, Shoko, Haibara, dan Geto. Mereka lagi ngapain? Ya sepertinya mereka lagi beli es krim. Terlihat yang udah makan adalah Nanami dan Gojo, sedangkan Geto baru dikasih jatahnya, dan Haibara belum. Lanjut di tempat nongkrong berikutnya yang sepertinya beli minuman kaleng. Dan gayanya Haibara udah kayak anak tongkrongan banget ya. Apalagi Shoko udah bad girl banget. Ditambah Nanami yang masih dingin. Sis. Lanjut mereka main game bareng, dimana ada adu kekuatan antara Gojo dan Geto. Tapi di sini admin mau memberitahu sesuatu yang mengerikan soal detail menariknya. Tapi ini akan spoiler untuk penonton animenya saja ya. Jadi kalian bisa stop di sini bagi kalian yang tidak membaca manganya.
Jadi di sini ceritanya adalah Gojo menang melawan Geto, yang artinya ya secara tersirat kalau mereka bertarung, admin yakin Gojo yang akan menang. Tapi ada satu hal lain lagi, tak hanya win atau kemenangan itu yang tersirat, tapi di sisi Gojo dan Shoko, mereka berdua masih hidup sampai sekarang. Sedangkan di sisi Geto, Haibara dan juga Nanami, mereka bertiga sudah mati. Ya, tragis memang, sungguh spoiler mengerikan dari Mappa ya. Oke lanjut, di sini memperlihatkan mereka sedang singgah makan burger. Terlihat bahwa semuanya dimakan Gojo, rakus banget ya Gojo. Dan Geto yang mungkin ngeri liatnya, kok temannya bisa serakus itu. Dan di sisi lain ada Shoko yang dipijitin oleh Nanami dan Haibara. Kenapa? Karena perlu kalian ketahui walaupun mereka satu sekolah, tapi Shoko itu kelas 2 sedangkan Nanami dan Haibara itu masih anak kelas 1. Yang artinya, ya kalian tahulah senioritas. Anak baru harus menghormati kakak kelasnya. Next ada Gojo, Geto, dan minuman kalengnya, dan dimana Shoko pengen ajak mereka foto selfie. Tapi ya secara detail jari cinta Geto menunjukkan rasa kasih sayangnya kepada kita semua. Lalu ada scene dimana Gojo dan Geto berjalan di tengah salju. Ya anggap saja musim salju saat itu juga ya. Mungkin salah satu misi lainnya. Atau mungkin pas mereka sekolah, karena ini sangat terhubung sekali pada ending Jujutsu Kaisen Movie Zero-nya di mana di akhir salju turun juga. Lalu di stasiun kereta mereka bertiga lagi, di mana Gojo iseng nyentuh pipi Geto hingga akhirnya dibalas langsung oleh Geto. Dan pada akhirnya mereka bertiga yaitu Gojo, Shoko, dan Geto berpisah di tengah jalan. Ini mengisyaratkan bahwa mereka juga mengambil jalan yang berbeda setelah lulus sekolah nanti. Satunya jadi guru, satunya jadi dokter, dan satunya jadi ketua sekte sesat. Lanjut, di sini entah kamar siapa memperlihatkan hasil foto mereka bertiga sebelumnya, yang mungkin masih menjadi kenangan indah. Tentu saja ini hasil foto tanpa jari tangan Geto ya. Lalu lanjut sebuah pesawat, entah maksudnya apa. Tapi menurut admin mungkin indikasi pada episode 3-nya kemarin, di mana mereka pakai pesawat ke Okinawa untuk berlibur. Dan ya, selesai. So itu semua ya yang bisa admin berikan detail dan easter egg pada ending Jujutsu Kaisen Season 2 ini. Jika ada pertanyaan dan masukan silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.